Makin kesini tren laptop gaming itu berubah. Kalau dulu laptop gaming itu pasti tebel karena biar airflow-nya optimal, desainnya pun juga full RGB, eye-catchy banget. Nah sekarang makin banyak laptop gaming yang tipis, desainnya simple, minimalis, biar elegan. Contohnya seperti Acer Predator Triton 500 SE kali ini. Disclaimer dulu ya, kalau laptop ini adalah unit engineering sampel yang saya dipinjemi sama Acer dan sayang sekali nggak boleh di benchmark. Padahal ya, spesifikasinya ini GG banget. Jadi dia pakai prosesor 8 core 16 thread, Intel Core i7 11800H dengan 24 MB Intel Smart Case, TDP-nya 45 Watt, terus untuk memori RAM-nya 32 GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Dan kalau di press release-nya Acer, laptop ini bisa di-upgrade sampai 64 GB. Cuman ketika saya bongkar, nggak ada slot RAM-nya. Mungkin part seperti RAM dan SSD ada di balik motherboardnya ini. Jadi kalau mau upgrade harus copot motherboard juga. Tapi karena memori RAM-nya udah 32 GB, ya daripada kita ribet bongkar motherboard, udahlah ya nggak usah di-upgrade. 32 GB itu udah cukup untuk main game AAA. Lanjut ke SSD-nya. Wah, untuk SSD-nya juga nggak main-main ya. Jadi kapasitasnya ini 2 TB dan sudah dikonfigurasikan secara default RAID 0 sama Acer. Jadi dia pakai SSD NVMe Gen 4 6000 Mbps, 6000 Mbps yang kalau misalkan di RAID 0, speed SSD-nya bisa tembus 13.000 Mbps. Belum sampai di situ untuk VGA-nya ya, dia pakai RTX 3080 dengan maksimum TGP 110 Watt dan speednya bisa sampai 1345 MHz. Kenapa saya seantusias itu? Karena laptop ini walaupun dia full power i7 pakai RTX, tapi ketebalannya hanya di bawah 2 cm, lebih tepatnya 1,99 cm. Kalau untuk bobotnya nggak bisa dibilang ringan-ringan amat karena masih 2,4 kg. Ya wajar karena di bagian punggungnya menggunakan sasis berbahan metal. BTW ngomongin bagian punggung laptop, kalau kita lihat desainnya bener-bener berubah ya. Pertama dari warnanya. Warna yang jarang banget dipakai sama laptop gaming. Biasanya laptop gaming itu hitam kebanyakan, putih ada beberapa, dan Acer Triton ini pakai warna grey. Warna yang biasanya ada di laptop bisnis, laptop ultrabook. Logonya pun juga nggak ditaruh di tengah, ditaruh di pojok dengan dimensi yang kecil aja. Jadi Acer sampai merelakan branding image-nya demi tetap memberikan kesan elegan dan premium kalau laptopnya dilihat dari belakang. Untuk engselnya juga udah lolos ritual wajib di KID, jadi dia udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan di bagian area keyboard warnanya sama dengan area punggung tadi. Dan yang menarik di bagian touchpad-nya ini ada biometric login dengan fingerprint, hal yang jarang banget ada di laptop gaming. Dan untuk feel touchpad-nya ini jujur aja, enak banget ya. Jadi permukaannya ini dia menggunakan bahan material kaca, jadi licin, nyaman banget ya. Feel tactile-nya itu pas, travel distance-nya juga nggak terlalu dalam, smooth dan responsif. Keyboard juga nggak ada masalah, ditekin itu solid, nggak kerasa murahan. Cuman travel distance-nya menurut saya agak kurang dalam dikit untuk sebuah laptop gaming. Dan buat yang suka tabulasi data atau sering pakai numpad, sayangnya keyboardnya ini belum full size dengan numpad. Tapi dia udah RGB dan bisa kita custom juga di software NitroSense. Cuman kalau saya sih lebih suka warna static defaultnya yang putih ya, karena makin kelihatan aja premiumnya, nggak terlalu rame dan cocok dengan warna grey-nya ini. Di bagian atas keyboard ada tombol dedicated ciri khasnya Acer Predator, yaitu tombol turbo. Yang kalau kita tekan dia akan otomatis mengoverclock, jadi ada tambahan performa. Cuman kalau misalkan kita mau tekan tombol turbo ini, syaratnya baterainya itu harus di atas 40% dan kondisi laptopnya harus dicas. Ibaratnya tombol turbo ini sama seperti mobil racing. Jadi kalau misalkan kita tekan dia akan lebih kenceng, suara knalpotnya juga akan lebih kenceng. Suara kipas RPM dari Acer Predator Triton ini juga akan lebih kenceng. BTW ngomongin kipas, untuk kipasnya dia udah pakai 3D Aeroblade generasi kelima yang berbahan metal setipis 0,008 mm yang terdiri dari 89 bilah kipas yang diklaim mampu mengalirkan airflow 55% lebih baik ketimbang kipas yang pakai plastik. Dan kalau kita lihat kipasnya, dia nggak dual fan ya, tapi udah triple fan dengan tambahan satu kipas yang dinamakan dengan Acer Vortex Flow. Nah saya kan nggak boleh benchmark ya sama Acer ya, cuman kalau misalkan saya lihat untuk suhu surface permukaannya ketika main game Cyberpunk kan nggak masalah, kan itu bukan hasil benchmark ya, cuma ngukur suhu surface permukaannya aja. Dan ketika saya gunakan untuk main game Cyberpunk selama 1 jam, suhu permukaannya ada di kisaran 41-an derajat Celcius. Cuman untuk tombol yang kita gunakan
digunakan untuk ngegame, tombol WASD dia nggak begitu panas. Ada di range 33 derajat Celcius. Dan kalau digunakan untuk main game AAA seperti Cyberpunk yang memang detail grafiknya itu menjadi kenikmatan tersendiri, layarnya ini udah nikmat banget. Untuk unit yang kita bahas ini, engineering sampel ini, beda dengan yang akan masuk resmi. Untuk unit sampel yang dipinjami Acer ini, refresh rate-nya 165 Hz dengan 99% sRGB. Tapi nanti yang bakalan masuk ke Indonesia, dimensinya 16 inch, aspek rasionya 16:10 dengan resolusinya 2560x1600. Panelnya pakai IPS Polar Black display yang diklaim Acer saturasi warnanya lebih tinggi ketimbang panel OLED. Apakah benar? Kita nggak bisa bahas karena untuk unitnya bukan yang ini ya, untuk SKU layarnya. Dan kenapa Acer berani klaim kalau saturasi warnanya lebih baik ketimbang OLED? Karena untuk unit yang akan masuk ke Indonesia nanti, dia udah 100% P3 ya, bukan 100 sRGB lagi, tapi P3. Dan untuk refresh rate-nya, yang ini kan 165 Hz ya, yang bakal resmi nanti 240 Hz. Gila ya. Cuman untuk layar gak usah kita bahas banyak ya, karena ya yang masuk resmi bukan yang ini untuk SKU layarnya. Kita bahas yang lain aja, yaitu baterai. Untuk baterainya gede banget, 99,9 Wh. Dan regulasi di Indonesia kalau misalkan mau naik pesawat itu maksimum baterainya adalah 100 Wh. Jadi bisa dibilang Acer Predator Triton ini udah ngasih kapasitas baterai yang notok jedok. Cuman sekali lagi karena saya nggak boleh benchmark, baterai pun nggak boleh. Cuman kemarin kita udah ngebahas laptop yang mirip-mirip juga dengan Acer Predator ini, RTX 3080. Jadi dia bisa ada di kisaran 7-8 jam lah. Masih awet banget untuk ukuran laptop gaming yang pakai 8 core 16 thread, Core i7 11800H dan RTX 3080 110 watt. Belum lagi audionya. Audionya ini udah pakai driver dari DTS:X Ultra. Jadi dengan driver ini kita bisa pilih profile game, bisa disesuaikan, ada banyak pilihan kategori games. Suaranya juga udah di atas rata-rata laptop gaming lah ya, walaupun ketebalannya nggak sampai 2 cm. Bassnya itu masih kerasa empuk banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Untuk konektivitas, jelas Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 AX1650i dengan killer Ethernet E3100G untuk mengatur bandwidth. Ada software killer control center juga, dan Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.1. Dan untuk portnya di bagian kanan ada HDMI, USB-C yang support dengan Intel Thunderbolt 4, Type A dan slot SD card. Di bagian kiri ada input LAN yang support killer LAN juga. Terus ada Type A dan juga satu buah USB-C Thunderbolt 4 lagi. Jadi untuk Intel Thunderbolt 4-nya ada 2 ya, speednya Thunderbolt 4 itu kenceng banget, 40 gigabit per second. Bahkan kalian bisa mengkoneksikan monitor 8K dengan Intel Thunderbolt 4. Terus di sebelahnya lagi ada audio jack combo. Kalau untuk software-softwarenya dia ada NitroSense untuk memonitoring profile, terus juga untuk mengatur lighting keyboard dan fan control, serta masih banyak lagi. Terus juga ada Acer Purify teknologi yang katanya dengan dual microphone-nya ini suaranya bisa lebih baik. Cuman yang kalian dengarkan ini adalah kualitas suaranya Acer langsung ya, nggak pakai mic eksternal. Dan untuk resolusi webcamnya 720p, sayangnya ya kalau misalkan udah 1080p menurut saya akan lebih oke lagi. Jadi kalau misalkan mau streaming game di laptop ini nggak perlu lagi pakai webcam eksternal. Cuman ini masih ya kalau kameranya standar sih. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video preview ini ya, bukan review karena saya nggak boleh share hasil benchmarknya. Jadi kesimpulannya ya mungkin saya bisa share banyak tentang desainnya ya. Saya pribadi jujur suka banget dengan desainnya, entah karena memang trennya laptop gaming itu sekarang hampir semuanya seperti ini, jadi selera saya juga ikut-ikutan tren. Dan enaknya desain seperti ini mau dibawa meeting pun itu ya masih oke, nggak terlalu bikin distraction karena nggak terlalu eye catching. Dan semua alasan dan juga kebutuhan kita untuk membeli laptop di Acer Predator Triton ini semuanya ada ya. Jadi kalau kalian gunakan untuk editing, preview gitu yang bakalan masuk ke Indonesia ya, 240 Hz dengan 100 P3. Jadi kalau dibuat preview foto atau video, warna yang dihasilkan akan menyerupai warna aslinya. Dan buat gaming layarnya juga 240 Hz ya. Jadi
kenceng banget. Terus buat kalian yang mungkin juga pakai aplikasi yang berbasis CPU bound untuk rendering, dia udah pakai 8 core 16 thread Intel Core i7 11800H. Kalau kalian pakai GPU bound untuk GPU rendering, contohnya seperti Blender, dia udah pakai RTX 3080. Kalau kalian gunakan untuk streaming game, wifi-nya udah pakai Wi-Fi 6 dengan killer Ethernet. Cuman sayangnya di webcam ya, webcamnya belum 1080p. Jadi kalau misalkan memang mau streaming dan mau terlihat lebih stunning, ya saran saya sih beli webcam eksternal. SSD-nya hampir 12.000 Mbps, RAM-nya juga udah bisa dibilang mentok. Jadi sektor mana yang nggak ada di laptop satu ini? Semuanya ke cover. Cuman dengan all-rounded performance dan juga spesifikasinya ini, harga yang dibayar juga nggak murah. Untuk harga SRP-nya, Acer Predator Triton 500 SE ini dibanderol dengan harga 43.999.000, 44 juta kembali 1.000. Itu sudah pre-install dengan Windows 10 dan juga OHS 2019. Ya mahal ya emang ya. Cuman ya itu tadi, kita dapat laptop yang bisa kasih kita semua kebutuhan. Semua alasan untuk beli laptop ada di sini. Apalagi ketebalannya cuma 1,99 cm. Jadi tipis, performanya gila sadis. Kalau untuk kekurangannya, karena saya nggak boleh share hasil benchmarknya ya, kekurangannya sementara menurut saya adalah di bagian untuk keyboard. Jadi keyboardnya ini belum full size dengan numpad, padahal dia dimensinya 16 inch. Aspek rasionya 16:10, jadi banyak space yang tersisa di area keyboardnya ini. Jadi kalau misalkan mau dimasukkan keyboard full size dengan numpad, itu seharusnya masih bisa. Mungkin tapi Acer beralasan biar nggak mengganggu desainnya ya, biar tetap terlihat elegan. Mungkin. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.